Selamat datang di skytech.id. Kembali lagi bersama saya Ucup. Kali ini kita akan mereview sebuah laptop dengan harga yang cukup murah, yaitu 5 jutaan saja. Untuk prosesornya ini menggunakan Celeron 6305. Jadi seperti apa performa dari Celeron 6305 ini? Dan kebetulan ini adalah laptop dari brand HP. Jadi jangan kemana-mana dan jangan di skip, tetap di channel skytech.id. Inilah HP 14S DQ2518TU. Untuk spesifikasi lengkapnya, laptop ini menggunakan prosesor Celeron yaitu 6305U, sedangkan untuk RAM menggunakan 4GB DDR4 yang kecepatannya 2666 MHz. Sedangkan dari storage-nya, laptop ini menggunakan penyimpanan yang cukup besar yaitu 512GB SSD PCIe NVMe, yang mana rata-rata di skala Celeron diberikan SSD yang cukup kecil yaitu 256GB, tapi kali ini diberikan yang cukup besar yaitu 512GB. Sedangkan untuk dari segi VGA-nya, laptop ini menggunakan bawaan dari prosesor yaitu Intel UHD Graphics, dan untuk dari layar ini masih menggunakan 14 in dengan resolusi HD. Tapi tenang saja, untuk setiap pembelian dari laptop ini kalian akan mendapatkan sebuah Microsoft Office Home Student 2019 secara permanen. Nah, untuk dari harga, laptop ini menurut saya cukup murah karena dibanderol di harga yang hanya 5 jutaan saja oleh HP. Kita beralih ke bagian body dan desain dari DQ2518TU. Untuk body dan desainnya, laptop ini sudah menggunakan seri 14S yang terbaru. Jadi sedikit lebih tipis dibandingkan dengan 14S yang lama, dan untuk dimensinya adalah 32,4 dikali 22,5 cm, dan untuk ketebalannya ini hanya 1,7 cm dan beratnya hanya 1,4 kg saja. Sedangkan untuk di bagian dalamnya kita bisa lihat di sini, untuk di bagian bezel cukup tipis di bagian kiri dan kanan, dan untuk di bagian atas sudah dilengkapi dengan webcam juga. Dan yang cukup disayangkan adalah di bagian bawah kita bisa lihat untuk keyboardnya ini tidak dilengkapi dengan backlit, yang mana untuk seri-seri HP 14S biasanya sudah dilengkapi dengan backlit. Selanjutnya untuk touchpadnya sendiri sudah tidak menggunakan klik kanan dan klik kiri yang terpisah, dan jadi sudah jadi satu dengan touchpad yang berada di sini, tidak ada tombol klik kiri dan klik kanan. Kita akan lihat ke bagian kiri dan kanan untuk port apa saja yang diberikan oleh HP pada laptop ini. Jadi kita langsung lihat ke bagian kanan terlebih dahulu. Untuk di bagian kanan ini terdapat sebuah DC in, lalu ada HDMI port, 2 USB Type A, 1 USB Type C, dan sebuah input-output audio. Sedangkan untuk di bagian kiri ini hanya menyisakan sebuah media card reader. Oke, saatnya kita ke pengujian performa pada laptop ini, dan saya sedikit mengingatkan untuk tes performa nanti kita tidak akan terlalu banyak menggunakan software-software yang berat untuk di editing maupun di gamingnya, karena mengingat untuk prosesor yang digunakan ini adalah prosesor Celeron, jadi memang untuk kebutuhan yang ringan-ringan saja. Tapi langsung saja kita cek terlebih dahulu SSD yang digunakan oleh laptop ini secepat apa, dan untuk hasilnya kita sudah tes menggunakan Crystal Dismark dan mendapatkan 1392 MB per second untuk read-nya, dan untuk dari segi write-nya ini mendapatkan 981 MB per second. Nah, untuk tes menggunakan software Cinebench R20, laptop ini berhasil mendapatkan 364 poin. Sedangkan untuk di pengujian kestabilannya, laptop ini mendapatkan angka yang dimana rata-rata mendapat 400-an. Jadi menurut saya hasilnya semakin naik dari pengujian pertama dan sangat stabil sekali. Oke, untuk pengujian selanjutnya kita menggunakan software Adobe Premiere Pro. Jadi kita tes saja untuk pengujian editing video dan untuk render seberapa cepat. Dan untuk hasilnya ini mendapatkan waktu 4 menit 31 detik untuk menyelesaikan sebuah render dengan durasi yang 1 menit saja dan resolusinya 1080p. Sedangkan hasil pengujian dari menggunakan software 3D Mark, laptop ini mendapatkan angka 1270 poin untuk pengujian mode Firestrike. Sedangkan untuk pengujian Firestrike di mode stress test ini mendapatkan angka yang cukup mengejutkan menurut saya, itu 99,3%, yang mana ini pastinya lolos dengan suhu CPU tertingginya adalah 59 derajat Celcius. Selanjutnya kita coba gunakan untuk editing 2 dimensi, dan ini kita gunakan software Adobe Photoshop CC 2018. Dan apakah masih bisa ketika kita ekspor, apakah muncul hasilnya? Kita coba saja. Ini kita simak di download, langsung kita
cek saja. Dan masih bisa diekspor, muncul hasilnya seperti ini, kalian bisa lihat. Dan ini masih layak untuk digunakan untuk editing 2 dimensi. Sekarang kita coba untuk tes menggunakan software gaming yaitu Dota 2. Dan sekarang kita mendapatkan sekitar 20 sampai ke 40 fps paling tinggi tadi kita bisa lihat. Dan menurut saya ini cukup nyaman dimainkan dengan settingan low yang kita pakai di sini. Kita bisa lihat di sini untuk settingan yang kita pakai adalah settingan low. Jadi di sini kita membuat settingan low semua, dengan rendernya kita tidak menggunakan 100% rendering tapi hanya 50%. Dan masih layak untuk dimainkan kalau menurut saya, dan cukup lancar. Ini adalah hasil dari kita coba untuk bermain game CSGO. Dan ini mendapatkan FPS yang cukup kecil, yaitu di angka 9 tadi paling turun sampai ke angka 20 paling tinggi ya. Dan untuk settingan yang kita gunakan sekarang adalah settingan low, dan menurut saya ini adalah settingan yang cukup lancar digunakan. Jadi masih cukup playable untuk dimainkan seperti ini. Seperti inilah bagian dalam dari Deki 2518TU, dan untuk di bagian atas menurut saya ini terlihat cukup padat dengan satu buah fan dan satu buah heat pipe di bagian kanan atas, yang mana rata-rata untuk seri-seri prosesor Celeron tidak diberikan sebuah heat pipe, tapi kali ini HP memberikan sebuah heat pipe dan sebuah fan. Sedangkan untuk RAM ini berada di bagian atas kiri, yaitu sudah ada 2 slot dan satu sudah terisi dengan 4 GB. Tapi untuk kalian yang ingin mengupgrade menjadi 8 GB, kalian tinggal menambahkan saja karena sudah disediakan satu slot kosong. Sedangkan di bagian bawah sendiri ini terdapat sebuah slot SSD yang sudah terisi juga dengan kapasitas 512 GB. Jadi kalian yang ingin mengupgrade SSD-nya, kalian harus mereplace yang sudah terpasang ini. Tapi untuk di bagian bawah ini cukup kosong, yaitu ada sebuah space kosong di bagian bawah kiri, dan untuk baterai berada di bagian kanan. Menurut saya ini adalah laptop yang cukup worth it untuk dibeli di angka 5 jutaan, mengingat untuk spesifikasi yang dimiliki adalah menggunakan prosesor Celeron 6305, kemudian RAM-nya sudah 4 GB, SSD-nya pun cukup besar yaitu 512 GB SSD PCIe NVMe. Sedangkan untuk di pengujian dengan software editing atau gaming juga pun ini masih lancar digunakan, seperti gunakan Photoshop, gaming yang ringan seperti Dota, dan untuk dimainkan CSGO ini masih cukup lancar. Jadi menurut saya masih worth it untuk dibeli di angka 5 jutaan. Tapi dari segi penilaian kita langsung berikan saja mulai dari body dan desain, dan kita akan memberikan nilai 7 pada body dan desainnya, karena untuk body dan desain ini sudah menggunakan seri 14S yang terbaru, yang mana sekarang sudah lebih tipis dibandingkan dengan 14S yang sebelumnya. Sedangkan untuk dari fitur sendiri memang cukup disayangkan HP tidak memberikan sebuah backlit pada keyboardnya, tapi untuk fitur seperti upgradable-nya menurut saya cukup worth it, karena seperti RAM-nya masih bisa di-upgrade lagi, keduanya pun bisa dilepas. Lalu ada space kosong, mungkin kalian bisa membeli aksesoris untuk kalian menambahkan harddisk pada laptop ini. Sedangkan untuk dari bagian performa pun kita akan memberikan nilai 8, karena biarpun dengan prosesor Celeron, dan menurut saya ini Celeron generasi terbaru dan performanya cukup powerful sekali, apalagi kalian tambahkan untuk RAM-nya menjadi 8 GB. Jika ada kritik dan saran atau mungkin kalian ingin request next kita akan review apa atau mungkin compare apa, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Sedangkan untuk link pembelian dan info lebih lanjut tentang produk yang sudah kita review tadi, kalian bisa temukan di kolom deskripsi. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita, karena kita akan review lebih banyak lagi produk-produk seputar dunia IT. Jadi sekian dulu video dari saya Ucup, see you next video.